Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas macam-macam air. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya air itu ada dua macam, air yang qalil dan air yang katsir. Qalil itu air yang nggak nyampe 2 kolah, kalau al-katsir itu air yang nyampe 2 kolah atau lebih. 2 kolah itu berapa? Kurang lebih takarannya 216 liter, semacam itu. Air yang sedikit ketika terkena najis langsung najis walaupun tidak ada perubahan baik dari segi bau, warna, dan rasa. Tapi kalau air yang banyak, yaitu air yang 2 kolah, ketika dia terkena najis, maka air yang nggak langsung najis kecuali air tersebut mengalami perubahan baik dari segi warnanya atau rasanya atau baunya, seperti itu. Sekarang kita akan membahas air dari segi suci dan tidak sucinya. Yang mana air dalam hal ini dibagi menjadi 3. Air yang suci dan menyucikan, artinya bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudhu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Yang kedua, air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci, nggak bisa digunakan untuk wudhu, mandi besar, dan menghilangkan najis. Yang ketiga, air najis, jelas air najis. Oke. Yang pertama, air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci, itu ada berapa? Ada 7 macam. Itu air apa aja? Air laut, air sungai, air hujan, air sumur, air sumber, air embun, dan air salju. Maka ke-7 macam air ini airnya suci dan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudhu, menghilangkan najis, dan mandi besar. Fahimtalah? Aywa. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Loh, gimana suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci itu gimana? Naam. Dalam hal ini ada 2 macam, yaitu air musta'mal dan air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Air musta'mal yaitu air bekas wudhu pada basuhan yang pertama. Yang kedua, air bekas mandi besar. Fahimtalah? Aywa. Kita wudhu. Maka air yang terpisah, yang netes ini, nah ini namanya air musta'mal. Oke? Kita mandi, set. Air yang lepas dari tubuh kita itu namanya air musta'mal. Andai kata air ini diwadahi, ya kan, diletakkan di dalam wadah, ya kan, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun dia suci, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Fahimtalah? Aywa. Ketika dia airnya itu sedikit. Tapi kalau airnya itu 2 kolah atau lebih, walaupun dia musta'mal dan tidak ada perubahan dari segi bauan dan rasa, maka air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Ini air musta'mal, suci dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu air musta'mal. Tapi jangan dikira air musta'mal itu air yang di ember lalu kemudian kita masukkan tangan. Ya cuma kita masukkan aja, main-main. Apakah itu langsung berubah menjadi musta'mal? Enggak. Musta'mal itu enggak mudah menjadikan air itu musta'mal atau enggak. Musta'mal itu air yang digunakan untuk wudhu, bekasnya itu loh, yang terpisah dari tubuh kita itu loh. Dan air yang kita gunakan untuk mandi besar, air yang terpisah dari tubuh kita setelah kita gayungkan air ke tubuh kita itu namanya musta'mal. Nah, adapun air yang di ember atau nang jeding, nang dielah katakan, atau di keran, atau kita mainkan air tersebut, nggak kita gunakan wudhu, nggak kita gunakan untuk mandi besar. Apakah musta'mal? Enggak, bukan musta'mal itu. Fahimtalah? Aywa. Jadi air bekas wudhu dan mandi besar itu adalah air musta'mal. Maka air tersebut suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau air musta'malnya itu dikumpulkan sampai terkumpul sebanyak 216 liter dan airnya tidak mengalami perubahan dari segi bau, warna, dan rasa, maka air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci walaupun dia musta'mal. Kenapa? Airnya 2 kolah lebih, kullatan. Oke, 2 kolah. Yang kedua, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, yaitu apa? Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Fahimtalah? Air yang tercampur dengan sesuatu yang suci. Contohnya apa? Air kecampuran teh. Teh suci apa najis? Suci dong. Kalau teh itu najis, haram kita minum, nggak boleh. Jorok banget juga, ya kan? Air teh suci, tapi nggak bisa digunakan untuk wudhu, mandi besar, atau menghilangkan najis. Umpamanya di ujung kita ini
jempol di sini ada najis, kamu sucikan, guyurkan air teh di sini. Apakah ini menjadi suci? Enggak. Kenapa? Airnya suci tapi tidak bisa mengangkat najis. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kopi, ya kan? Enggak bisa. Baiklah. Aywa, kecampuran air suci. Lalu kemudian yang ketiga adalah air yang terkena najis, ya jelas. Maka untuk pembahasan masalah najis ini ada kaitannya dengan apa? Air yang al-qalil dan al-qalil dan al-katsir. Paham ya? Air yang terkena najis tergantung. Kalau air najisnya itu air yang cuman sedikit, airnya sedikit terkena najis, maka air tersebut langsung najis walaupun tidak mengalami perubahan dari segi bau, warna, dan rasa. Tapi kalau air yang terkena najis tadi al-katsir, banyak 216 liter atau lebih katakan, maka air tersebut tidak najis kecuali air tersebut mengalami perubahan dari segi entah baunya, entah rasanya, entah warnanya. Tapi kalau airnya itu masih bening, normal, biasa, ya kan, volumenya itu 216 liter atau 2 kolah, maka air tersebut walaupun terkena najis, airnya enggak najis. Contohnya apa? Air sungai terkena najis, ya enggak najis airnya. Air laut terkena najis, ya enggak najis airnya. Fahimtalah? Ayo. Atau air di bak mandi yang gede banget kayak rumahnya orang-orang zaman dulu. Rumah saya yang lawas zaman dulu itu bak mandinya itu kayaknya 2 meter, gede banget. Karena memang sengaja, umpamanya kena najis, umpamanya apalah macam-macam, airnya masih steril. Oke, masih bening, nggak ada perubahan. Karena untuk merubah air 216 liter itu nggak gampang. Pasti najis yang masuk ke dalam situ sehingga airnya sampai berubah itu pasti najisnya itu yang masuk sangat besar sekali dan sangat banyak sekali. Tapi kalau hanya sekedar bak mandinya gede banget, 2 meter katakan, panjangnya 1 meter, dalamnya itu kurang lebih ya seginian atau berapa itu kalau hanya sekedar kena tai cicak nggak ngaruh, itu airnya masih jernih sekali, nggak kelihatan. Paham ya? Jadi air dibagi menjadi 3 dalam hal ini, itu air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Yang mana air yang bagian pertama ini bagi menjadi 7, ada 7 macam, yaitu air laut, sungai, sumber, sumur, hujan, salju, dan embun. Yang kedua, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ada 2 macam, yaitu air mustamal dan air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Air mustamal itu air yang bekas wudhu atau mandi besar, air yang terpisah dari tubuh kita setelah kita wudhu atau mandi besar. Dan wudhu pun itu pada basuhan yang pertama. Adapun air yang terpisah dari tubuh kita dari basuhan kedua dan ketiga itu bukan musta'mal. Artinya dia suci dan bisa digunakan untuk bersuci kalau umpamanya dikumpulkan. Yang ketiga, air yang terkena najis. Dalam hal ini kondisional. Ketika air tersebut terkena najis dan airnya itu volumenya itu nggak nyampe 2 kolah, maka dia langsung najis walaupun tidak mengalami perubahan baik dari segi bau, warna, dan rasa. Tapi kalau air yang terkena najis itu volumenya itu al-katsir, nyampe 2 kolah atau 216 liter, maka air tersebut tidak dihukumi najis selama tidak ada perubahan. Tapi kalau ada perubahan air 2 kolah tersebut, entah dari segi baunya atau warnanya atau rasanya, maka air tersebut langsung dihukumi najis. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. In kuntum mukhtian sawabuni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mau nanya ahlan wa sahlan.